dulu kan kita seringnya ditolak nih. Betul. Nah kalau sudah mengenal L1 ini ada keanehan. Ya. Keanehannya bukan saya yang ditolak, Oh, kabari saya menolak. oh gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Ritem dimanapun Anda berada? Berjumpa lagi dengan saya Tiswanto di channel kesayangan kita ya, Ritem. Buat sahabat semuanya ya, saya doakan semoga dalam kondisi sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, selalu dimudahkan rezekinya, selalu dilancarkan usahanya, dan dipanjangkan umurnya ya. Jadi buat sahabat-sahabat yang mungkin saat ini keadaannya lagi kurang sehat ya, lagi pada sakit, segera disembuhkan, amin. Amin ya Allah, amin. Sahabat Ritem semuanya, pada kesempatan kali ini ya, saya sedang berada di satu tempat yang indah yang belakangnya ada kolam koi nih. Dan saat ini saya bersama sahabat lama ya, orang yang sangat luar biasa. Beliau adalah Bapak Ajang Kurniawan. Kami berteman sudah sekitar berapa tahun ya Pak? 2016 ketemu kan. 2016 ya. Berarti 6 tahun dulu. Sudah sekitar 6 tahun ya. Jadi kami dipertemukan di bisnis 3 Network ya. Jadi berawal dari yang tadinya nggak kenal, dan alhamdulillah sekarang sudah seperti saudara ya Pak ya. Dan sahabat Ritem semuanya, nanti kita akan ngobrol-ngobrol dengan Pak Ajang. Nah kalau Pak Ajang ini sebelum serius menjalankan bisnis 3 Network ya, sebelum fokus itu dulunya itu latar belakangnya wakil kepala sekolah ya Pak ya. Di 6 tahun yang lalu berarti ya. Berarti kami 6 tahun, sama 10 tahun. 10 tahun. Berarti 16 tahun yang lalu. Beliau ini adalah 9 bersaudara di keluarganya dan laki-laki paling besar gitu. Jadi begitu almarhum bapak nggak ada, otomatis fungsi sosok seorang ayah bapak ini digantikan. Nah karena punya tanggung jawab yang besar itulah, dari hasil di sekolah kurang belum mencukupi. Akhirnya berpikir gimana caranya supaya ini kehidupan harus berlangsung kehidupan keluarga gitu ya. Ya karena itu masih ada orang tua, ada ibu. Tapi saat itu Pak Ajang sudah punya keluarga sendiri, sudah nikah. Sudah nikah. Tapi walaupun sudah nikah tetap menjadi tanggung jawab di keluarga besarnya. Tanggung jawab keluarga besar. Apalagi ibu kan masih ada. Ya dipanggil. Jadi buat sahabat semuanya, bukan berarti Pak Ajang ini tidak bersyukur jadi pengabdi di dunia pendidikan. Cuma memang karena tuntutan ekonomi keluarga yang membuat beliau ini memutuskan untuk mungkin berhenti sementara jadi pengajar, karena punya cita-cita yang lebih mulia lagi gitu ya. Jadi berhenti sementara sebagai profesi pengajar yang di sekolahannya itu ini menjabat sebagai wakil kepala sekolah. Menarik nih Pak Ajang ya. Nah terus setelah resign dari wakil kepala sekolah di dunia pendidikan, saat itu Pak Ajang sudah mulai menjalankan bisnis atau belum? Atau bagaimana Pak? Sudah, jadi kita ketemu ya, 3A itu Februari 2016. Oh, jadi Februari 2016 masih ngajar. Februari 2016 masih ngajar. Bulan Maret dapat bonus elit. Itu berapa kira-kira kalau dirupiahkan? Bulan pertama saya masih ingat nih, Februari dapat 2 orang. Ya, dapat 2 orang. Bulan depannya dapat bonus 100.000. Dapat bonus 100.000. Nah, tambahan saya ini bulan depan gimana 1 juta. Oke. Nah, jadi bulan kedua dapat bonus elit. Bulan apa tuh? Bulan Maret 2016. Dapat bonus elit 1 juta 100. 1 juta 100. Dari 100.000 ke 1 juta itu kan lompatannya jauh ya. Jadi di bulan pertama setelah bergabung di Februari 3 Network Februari 2016. Di bulan pertama ada 2 orang yang ikut bergabung dapat bonus 100.000. Kemudian di bulan kedua
Ini dapat bonusnya elit. dapat Dulu bonus masih elit. 5 kayak itu Ya, 5. bonus elit itu bisa mendapatkan mitra atau nasabah 5 orang. Kalau sekarang kan 3. Terus dapat bonus 1 juta 100. Ya, kan? Nah, begitu dapat bonus 1 juta 100, apa yang terbesit di pikirannya Pak Ajang gitu? Ini suatu yang Udah mulai nggak konsen aja atau gimana? ini suatu yang luar biasa. Nah, Dari 100.000 ke 1 juta 100 lompatannya kan jauh sekali. jauh Iya, sekali. iya. Kalau di ngajar kan luar biasa. Lu di sekolah Iya, apalagi iya, ya. iya. Nah, semenjak Maret, sebetulnya di bulan April Mei ini tadi yang saya itu kan nggak bisa lagi beraktivitas normal karena kita, apalagi saya itu guru matematik, harus di sekolah tuh ada namanya tryout, ada lagi pra ujian nasional. Ya. Jadi untuk bisnis belum begitu waktunya tersita lah gitu. Oh iya ya, belum begitu totalitas. Belum totalitas. Karena kegiatan yang padat Yang di sekolah. padat. Nah, hebatnya di Tri-Eye karena jaringan saya udah dibangun 3 jalur. Malah ini anehnya, ini malah bulan Juni ini TA. Oh. Atau saya April Mei itu otomatis nggak pulang, nggak ngerjainnya, nggak serius. Ya, jadi bulan kan tadi bulan Februari. bergabung Februari, terus dapat bonus 1.000, Maret dapat bonus 1.100.000, April Mei karena kegiatan padat di Ujian sekolahan, nasional. karena kan ujian nasional, Ujian harus nasional, menyiapkan sekolah, segalanya, segala sesuatu. itu sempat terhenti ya. Aktivitasnya Artinya, aktivitas menjalankan 3A itu sempat terhenti. 2 bulan. Iya. Jadi nggak 2 bulan itu benar-benar nggak ngerjain atau Iya. hanya sesekali? Jadi ngerjainnya nggak ini. Nggak Totalitas lah. nggak totalitas. Enggak totalitas. Paling waktu-waktu atau anak yang nanya atau enggak, Pak ini gimana? Itu pun ya tidak maksimal. Tidak maksimal. Nah, ternyata setelah ditinggali 2 bulan, malah justru naik posisi gitu ya. Malah di TA. Jadi setelah ditinggalin 2 bulan ternyata malah justru naik posisi. Naik posisi itu berarti bonusnya otomatis nambah ya Pak? Nama Berapa 1.600.000. 1.600.000. Luar biasa. Nah, Dari sana ceritanya Pak. dari sana ya. Nah, terus itu kan berarti bulan Juni. Juni. Nah, terus setelah dapat bonus 1.600.000, kemudian apa lagi nih yang terpikirkan oleh Pak Ajang? Yang terpikirkan langsung saya cerita pulang kan Juni saya TA, Juli terima bonus. Iya, Juli terima Juli bonus. bonus. Ya. Nah, saat Juli itu kan kalau di sekolah kan ajaran baru. Kalau ajaran baru saya kan di siapa ngajar, siapa ini segala macam. Nah, karena saya juga ngajarnya selain di SMK juga di pagi ngajarnya di madrasah. Kalau cuma di MTS lah. Oh iya. Yang artinya Berarti ngajar dua sekolahan. dua sekolahan. Jadi ngajar di MTS, di MK. Nah, saat itu Juli saya terima bonus CA. Mulai galau. Ya. Kalau Belanda antara antara ajar dilanjut ajar atau dilanjut. bisnis. Karena kalau lihat dari nominal 1.600.000 kan gede gitu ya. 1.600 apalagi ngerjain Tri-Eye kan tidak maksimal. Udah maksimal. Ini dapatnya luar biasa. Besar itu. Lebih besar ini. Berarti mulai ada godaan itu. Ada godaan. Ini sebuah keajaiban gitu. Ya. Nah, saya pulang sekolah, saya ngajar langsung bilang ke istri, ini bismillah kita bukan tidak bersyukur. Ya. Sementara memang ngajar ini kan habit kesenangan kita Ya. karena saya pensiunnya senang gitu. Ya. Cuman satu sisi kita juga ada keluarga, ada anak. Ya. Terus istri saat itu kan saya berhenti bekerja. Karena saat itu saya ngajar, istri juga kerja. Oh iya. Nah, di perusahaan. Di perusahaan. Dan sejak anak kecil saya udah ngomong udah istri tugasnya di rumah aja. Yang nyari urusan ini biar setelah keluarga. Ya, bapak gitu ya. Nah, saya coba ini istri di rumah ngurus anak. Jadi ceritakan ke istri bahwa ini mengerjakan Tri-Eye pada di 2 bulan ini hampir vakum lah ya. Hampir vakum. Tapi ternyata malah justru secara income naik gitu ya. Income naik. Nah, karena istri ya pada intinya apapun yang dikerjakan suami dia mendukung. Yang penting bagaimana tanggung jawab keluarga dan pesan dari istri sangat luar biasa. Karena anak laki-laki itu tidak putus urusan ke orang tua. Iya, betul. Artinya ya secara ini harus tanggung jawab. Ya. Ya. Walaupun ini
saya dapat tantangan, bisa nggak nih kalau keluar dari sekolah itu hidupnya malah ini. Ya. Nah ini kan suatu hal yang bagi saya ini adalah pasukan luar biasa. Ketika istri sudah mendukung dan beri Itu membuat satu pilihan satu pilihan dan keputusan. dan keputusan. Dan akhirnya Pilihan berikutnya saya resign resign di bulan Juli itu. Oh, berarti langsung. Saya sekarangnya berapa bulan. Jadi saat itu hanya modal 1.600.000. Modal 1.600.000, kemudian ini kalau saat itu berarti udah berapa tahun yang ngajar itu? 10 tahun. 10 tahun ya. 2006. Iya, 2016 itu udah 10 tahun ngajar. 10 tahun aja. Akhirnya bilang ke pihak sekolah, ke pihak yayasan untuk mengajukan Saya itu bilang ya semua tidak menyangka. sama sekali ya. Dan itu tidak menyangka dan tidak percaya. Ya. Karena Nah, ya dari pihak yayasan sendiri langsung menyetujui atau ada nggak, harus ada juga. jadi paling tidak ya dipertimbangkan dulu lah. Oh, oke. Ya. Pertimbangkan dulu coba dipikir-pikir ulang. Bahasanya itu kan ini belum jelas. Ya. Ini belum pasti. Ya. Kalau di sekolah kan pasti. Ya, karena kan kalau bahasa hari ini kan dulu kan kita berpikir otak kiri nih Pak Tis. Iya. Otak kiri kan logika, matematik kan Hitung-hitungan. itu. Kuat itu hitungannya. Ya kan guru matematik kan di kiri otaknya nih. Iya. Sementara mau pindah keluarga ke otak kanan nih. Iya. Bagaimana punya impian, Iya. bagaimana punya ini perubahan. Iya. Nah, saya sangat meyakini bahwa ini adalah jalan yang terbaik. Iya. Karena sudah dukungan dari keluarga, dukungan dari istri. Iya. Dan saya juga resign, ya mulai cemoohan, mulai ledekan di sana sudah Ya, mulai. saya paham mungkin ya teman-teman saya profesi dalam hal ini teman gurunya ini pastilah ya, karena 10 tahun itu kan bukan waktu yang sebentar gitu. Sementara Pak Ajang ini langsung memutuskan berhenti untuk membuat satu pilihan, berhenti mengajar kemudian dilakukan bisnis Totalitas. gitu. Walaupun posisinya belum tinggi, uangnya belum besar. Yang besar Ya kalau di sekolah kan kalau dikumpulin rata-rata 3 juta dapat 1 bulan. 1 bulan. Jadi- Ya kiri kanan lah. Oh ya, kiri kanan dan kiri kanan atas belakang, atas bawah, depan belakang gitu ya. Itu dapat 3 jutaan lah ya. Dapatlah 3 jutaan semua itu mesti full totalitas. Iya. Dan Waktunya habis. ada waktunya habis berangkat subuh kalau pulang malam. Ya. Ini baru berarti katakanlah baru 6 bulan lah ya. Februari, Maret, April, Mei, Juni, 5 bulan. 5 bulan. Ini sudah dapat bonus sekitar 1.600.000. Hanya oke lah, Pak Ajang membuat satu keputusan memilih menjalankan bisnis dan resign dari pendidikan. Ada pendidikan. Ya. Pendidikan dari pendidikan ini harus ya kan harus perubahan. Dan di sini mulailah perjalanan panjangnya, Pak. Mulai Karena putusannya nggak mudah soalnya ya. berarti nggak mudah. Iya, bisa dibayangkan ya teman-teman semuanya, 10 tahun ngajar di dunia pendidikan, kemudian membuat satu keputusan untuk berhenti total dan memilih menjalankan bisnis dengan segala konsekuensinya. Sudah konsekuensinya. Gitu ya, Pak ya? Luar biasa. Oke, ini menarik ya. Nah, terus setelah resign kemudian totalitas, kan kebiasaan 10 tahun pasti tidak begitu saja hilang dong Pak. Iya kan? Iya. Kebiasaan ngajar, kebiasaan di dunia pendidikan, sekolahan, pergaulan dan sebagainya. Jadi, nah ini bagaimana Pak Ajang menghadapi itu semua? Yang dilakukan apa gitu? Saya saat itu langsung tancap gas aja. Langsung tangkap gas. Langsung tancap gas, tapi dengan orang-orang yang justru belum dikenal. Yang baru. Ya, jadi Karena bisnis yang baru ini sama teman-teman belum dikenal. Jadi saya ke nggak guru juga belum. ditawarkan. Belum. Belum. Ke guru belum ditawarkan, ke teman-teman yang ini juga belum ditawarkan. Hanya yang orang-orang ya kenal selewat, kenal yang belum begitu Dekat. dekat. Itu kenapa yang teman-teman seprofesi nggak Pak Ajang tahu? Karena satu khawatir dulu. Khawatirnya Khawatir di saat saya nggak bisa, di saat saya nggak berhasil, pertemanan putus. Dulu awalnya takut gitu. jadi pertimbangannya kenapa nggak nawarin teman-teman seprofesinya, teman-teman gurunya, karena menjaga kalau keputusannya ini tidak tepat lah ya, dalam tanda kutip gagal lah.
ini nanti menjaga pertemanan, atau misalkan bukan itu ya, menjaga kalau misalkan mereka nggak Silaturahminya. mau, ini putus pertemanan, jadi menjaga silaturahmi. Ya memang begitu biasanya kalau kita punya teman, sahabat, ditawarkan di sini, ditawarkan bisnis, kemudian mereka nggak mau, Iya. nah artinya mereka ketakutan lagi ketemu dengan kita gitu ya. Nah gitu. Dan itu jaga sama Pak Ajang. Dijaga aja. Makanya nggak tawarin ke teman-teman dekatnya. Belum ditawarin. Oke, terus perjuangannya seperti apa berlanjutnya itu Pak? Selanjutnya ya saya coba hire di luaran sana yang teman-teman yang ya saya ketemu di masjid, ketemu di tempat keramaian, gitu kan, ketemu ini ya orang-orang yang di awal nggak dikenal. Coba benar-benar seperti memasuki dunia baru gitu ya. Dunia baru. Iya, Ya karena saat itu ini dianggapnya lah bisnis mudahan gitu. ya. Yang Gampang tentunya kali. kan juga sudah punya modal tim ya, ada tim kan yang sebelumnya itu. Udah ada tim yang sebelumnya, sudah ada tim yang sebelumnya. Nah dan itu ada diperkuat kan, sudah mulai ada ritme. Oh iya. Jadi di kita kan Ya, pasti sudah mulai ada Juni 2016 ya. sudah ada mulai ritme. Jadi pertimbangan yang kuat kan ini didukung sama sekolah bisnis. Oh, oke, siap. Jadi sangat mudah. Ya. Jadi pada 2016 walaupun tidak ngajar di dunia pendidikan yang formal, tetap kita ini punya sekolah bisnis di sini. Ya, yaitu yang diwadahi oleh Ritem gitu ya Pak ya. Cuman beda, yang belajar dan yang mengajarnya beda gitu. Yang belajarnya para mitra-mitra bisnis yang serius, yang ngajarnya ini para mitra-mitra bisnis yang sudah membuktikan berhasil dalam menjalankan bisnis ini. Gitu ya Pak, kira-kira seperti itulah. Jadi tidak berteori. Oke, terus setelah fokus, ini perkembangan bisnisnya itu seperti apa Pak? Nah karena tadi support dari keilmuan Ritem itu kan kita dulu masih kena L1 namanya ya, training Ritem L1 itu bagaimana mengajarkan. Kalau dulu kan kita seringnya di Palak. Betul. Nah kalau sudah mengenal L1 ini ada keanehan. Ya. Keanehannya bukan saya yang ditolak, Oh, dari saya menolak. oh gitu. Ya. Jadi di Ritem itu memang ada regulasi belajarnya, di mana ada belajar ilmu dasar yaitu namanya Ritem level 1. Nah, di Ritem level 1 itu ada 16 materi yang bisa dipelajari bagaimana sih cara menjalankan bisnis ini yang benar. Iya. Gitu, ya. Oke. Terus semua kait sama lengkap. Nanti setelah memakai ilmu Ritem L1, Ya, keadaan berbalik. Bukan lagi Pak Ajang yang ditolak, tapi justru Pak Ajang yang kita menolak. Karena ya ada satu materi yang namanya ahli perspektif. Ya. Gali kebutuhan di sana, Ya, kebutuhan dan kemudian ya. keinginan. Jadi ya lebih enteng lah. Jadi orang yang justru mengejar-ngejar ya. Dia mau ya. Karena kita udah ngerti ilmunya. Iya. Itulah kenapa bisnisnya berkembang ya. Bisnisnya berkembang, Oke. alhamdulillah. Itu terus naik secara income bagaimana nih Pak? Nah, belajar? setelah Juni kan kita belajar, sama itu ingat belajar kan kalau dari rumah ke rumah itu ya. Iya. Nanti dari rumah ke rumah. Nah, belajar, nggak lama kemudian saya berarti Juli kan resign, Juli, Agustus, Oktober sudah LA. Oktober sudah LA. LA itu income-nya antara 2 sampai 4 juta. Nah, Ya. jadi babak baru perjalanan setelah belajar yang satu. Jadi ini yang saya lihat tuh setiap orang tuh melihatnya gocap gitu. Oh, gocap. Ya. Jadi orang mau beribu kan. Ya. Jadi karena memang sudah nggak ada ini lagi Pak. Jadi udah nggak ada apa namanya alasan lagi ya. Udah nggak Ini harus sukses. Jadi udah nggak ada pilihan nggak ada lagi. pilihan lain. Ya tidak ada pilihan antara gagal dan sukses, tapi udah harus sukses gitu karena Nah, ibarat ini profesinya Pak Ajang sudah berhenti, jadi kayak bakar perahu lah gitu. adalah bahwa Ya, jadi udah nih jembatan ini sudah diputus, kemudian sudah tidak ada lagi kesempatan untuk menyeberang, nggak ada kesempatan untuk balik gitu Pak. Ya. Makanya mau nggak mau harus fight gitu ya. Baik. Dan itu dibuktikan setelah resign
berarti 2 bulan ya, 3 Ya, bulan. 3 bulan dari 3 bulan kemudian posisi posisi naik. Nah, punya income-nya otomatis juga naik antara 3 sampai 4 juta. sudah setara lah Sudah setara dengan di sekolah. di sekolah yang selama 10 tahun. Nah, ini baru dikerjakan selama 3 bulan kan seriusnya. Seriusnya. Karena waktu bergabungnya kan masih aktif, Masih sambil aktif. ngajar, jadi kan nggak totalitas. Oke, ini berlanjut lagi ini. Jadi kita cerita perjalanan flashback 6 tahun ini. Jadi Yes. Pak Ajay ini kan sudah bergabung di program ini selama 6 tahun. Tentunya banyak sekali pengalaman, suka dan juga kesan dan sebagainya. Nah. Nah, kalau saya pribadi di 3 Network ini kan sudah 8 tahun. Nah ini supaya apa sebenarnya nanti kita banyak belajar lah bahwa ternyata sebuah perjalanan sukses itu ya tidak mudah seperti apa yang diucapkan gitu. Karena setiap orang kan kalau ditanya mau sukses nggak, Mau pastinya. pasti jawabnya mau. Orang normal itu nggak ada yang ditanya ketika mau sukses apa gagal, pasti pilihannya sukses, mudah mengucapkannya. Tapi dalam prosesnya ini yang tidak banyak orang mau. pastinya. Oke, nah ini perjalanan proses. Setelah September naikin income lagi, tentunya Pak Ajay tambah semangat dong. Oktober ya tambah semangat, dan di sini mulai babak baru, sebetulnya babak baru ininya di sini. Nah, babak baru apanya nih? Jadi kita udah ngerti ilmunya, udah paham ini. Saya ada namanya satu penyakit yang sudah menganggap ini udah gampang. Oke. Jadi sudah pada posisi nggak usah lagi belajar. Berarti sudah mulai kayak ada ego yang terrekayasa. Nah itu ya merasa ego ya. lah, merasa ada Ya, merasa. karena ya memang kan cepat sekali ini, termasuknya cepat dalam waktu cuman berarti katakan setelah resign 3 bulan ini sudah naik posisi LA. Itu LA itu saat ya penghasilan setara dengan UMR lah kira-kira. Ya setara UMR lah. Setara UMR di Kota Bandung gitu. Nah, akhirnya ketika Pak Ajay merasa seperti itu, apa yang Pak Ajay lakukan? Jadi ini contoh saja kecil nih, berarti sudah buat nanti juga sharing ke para lihat semua. Ya janganlah mengalami seperti saya. Ya betul. Contoh kecil misalnya gini, saya ingat hari ini udah saya ingat gini. Katakan di kantor, misalnya di kantor kan, dulu di kantor kita lagi belajar, tiba-tiba ada, dulu masih zaman BBM belum ada ya. Oh iya Masih BBM begitu BBM masuk, Pak ini ada 3 orang yang mau di prospek calon mitra. Ya. Padahal saya lagi BOP, lagi di kantor. Oh, oke. Nah, saya lebih milih keluar dari Oh gitu. Lagi acara Pak? lagi acara, lagi ya kondisi BOP yang belajar lah, Ya. gitu kan, belajar lagi pertemuan. Saya lebih milih keluar, Ya, jadi lebih memilih saat itu ya saya mau praktis, mau izin saya ini ada calon mitra 3 orang. Jadi acara kantornya ditinggalin. saya kantornya tinggalin. Oh iya, saya malah nggak ngerti. 5 tahunnya ya udah izin, oke silakan. Acara Ya, kantor, terus begitu ada misalnya ada training ya S1 misalnya di sini, nah, saya udah pernah ngikut. Ya. Ngapain lagi ngikut kan gitu. Kan udah bisa. Udah bisa. Udah ngerti. Udah ngerti. Artinya Ya, mulai menganggap mulai sepele. tidak mementingkan mulai belajar. tidak mementingkan belajar, Sudah merasa bisa. income Income sudah ada. income sudah ada, dan tim sudah mulai bertumbuh. Akhirnya Jadi udah lah nggak perlu. Ya. Itu hal yang seperti itu berlangsung selama berapa bulan nih Pak? Ya semenjak dari Januari lah, Januari 2017 17 ya. Berarti 17. Pak Ajay sudah LA Desember ya. Januari lah sudah LA, udah kan Oktober LA kan, November Desember udah mulai kena sindrom itu kan, rasa lah ini udah nggak usah Ya. gitu-gitulah. Ya. Nah, saya ikut pagi ya. Sekarang Tidak mungkin menganggap penting lah. Iya. Tidak harus hadir lah ya. tidak harus hadir. Sekarang mau kita di lapangan ngomset aja kan gitu, Ngomset hanya aja. tadi gocap-gocap kan gitu. Ya, gimana caranya supaya bonus naik gitu Jadi kan. masalahnya saya kan berpikirnya gimana caranya saya cepat naik, Cepat naik posisi, cepat dapat uang banyak. cepat dapat uang banyak. Ya, gitu. jadi melupakan tidak mementingkan belajar gitu. Tidak mementingkan belajar. Ya, Ini kan satu. memang kita ada pertemuan rutin di kantor, kemudian kita bikin acara-acara juga sudah rutin. Cuma biasanya ya memang, nah itulah ujiannya ketika bonus sudah mulai besar, posisi sudah mulai naik, tim sudah mulai banyak, kemudian ilmu sudah merasa banyak, akhirnya berhenti Nah. untuk tidak lagi mementingkan belajar. Ini biasanya penyakit yang tidak terasa. Gitu.
Oke Pak. Nah, Ya, terus betul. apa yang terjadi Pak setelah sensitif itu? Nah, luar biasa. Januari, mulai Februari, Maret ini mulai ada imbas. Februari, Maret, April kita kan dulu belum ngerti ada framing system Ya. yang baru setahun. Ya. Belum ngerti ada framing system karena belum di awal kan sudah mulai nggak kehitung omset. Ya. Mulai Ya, itu memang ini dulu pertumbuhannya luar biasa. saya kan dulu sekali ini kan omsetnya luar biasa. Ya. Yang dulu kan ini mungkin cerita ada dulu 2M ya, hari ini luar biasa. Iya. 2M di Tiongkok, juga ada yang dari paket kata semua Jalaya. Ya. Ada tim Sumedang kita belum ada. Karena di Bandung Ya. belum lagi. Nah ini mungkin juga hukuman atau apa ya? Ya. Lebih ke arah untuk Peringatan. bahwa begitu posisi KLA sudah mereka bisa, mereka hebat, maka ya udahlah ngapain belajar lagi gitu. Ya. Ada training kan saya udah pernah ikut. Ya. Akhirnya Jarang juga ikut. ya jarang juga ikut training, ya nggak support lah, nggak ini gitu. Nah akhirnya posisi LA ini kan pelan-pelan jatuh kembali lagi ke posisi agen, Oh, jadi bukan naik Pak. bukan naik. Padahal tim kalau secara pertumbuhan kan tim banyak. 2 jalur besar, Jalur besar, tapi ada agensi. agensi. Oke, Jadi bonusnya turun. bonusnya turun. Ya. Saya saat itu ini pasti belum ini kan gitu. Nah, Nah, saya terus terus begitu berjuang terus. bonus, tim bonusnya turun, apa yang dilakukan sama Pak Ajang? Tapi saat itu bulan apa itu sekitar tahun 2000 pertengahan 2017 ya? April ya, 2017. April ke Mei itu udah mulai. Udah mulai ada kelihatan. Kelihatannya Progresnya itu bukan naik di Maret ya. di Maret. Februari Maret itu mulai menurun. April Mei itu Ya. terjun bebas. Ya. April Mei terjun bebas karena yang tahun kemarin kan sudah pada dari sistem dalam bentuk objek memang ada, cuma tidak kualifikasi kan. Ya. Nah itu Terus bonus juga turun, penghasilan turun. penghasilan turun. Nah mungkin karena saya kan belum ngerti ilmunya ya, belum ngerti ilmu secara belum ngerti ilmu ininya. Yang kita pikirkan kan ini turunnya kan, yang pikirkan ini kan masalahnya kan, kan itu ini kenapa. Jadi kita fokusnya ke masalah. Fokusnya masalah, lebih menyalahkan saat itu, lebih menyalahkan tim, lebih menyalahkan leader, lebih menyalahkan ya orang lain gitu. Menyalahkan sistemnya juga. Menyalahkan sistemnya. Kenapa ini seperti ini gitu kan? Saya nggak ngerti, ini taunya kan di tengah perjalanan kan gitu kan, nggak ngerti segala macam itu. Jadi bukannya malah naik, malah drop sampai ini mulai kan memang drop itu pertemuan gitu kan, sampai ini luar biasa, sampai mengalami agensi. Ya, saya masih ingat bulan Juli tepatnya Juli. Berarti tepat kayak setahun anak desain Ya. itu luar biasa. Jadi saya terima tiket 400.000. Oh, setelah tahun Juni 2017. Setelah tahun Juni 2017 ya, tadi karena mengabaikan belajar, pertemuan dan sebagainya, merasa pinter, terus mungkin ya ego yang tidak terasa, ya kita justru malah turun ya. Turunnya turun jadi 400.000 setahun kemudian bukan naik. Malah turun. Nah terus saat itu apa sempat ini nggak kepikiran jelas berhenti aja cari bisnis yang lain atau bagaimana? Nah ini luar biasa. Di saat kondisi turun praktis ya, atau para leader yang juga mungkin hari ini mengalami. Ya. Di saat kondisi turun kan dari bulan Maret, April, Mei kan sudah mulai nguras tabungan, sudah mulai nguras. Sudah mulai nguras tabungan, sudah mulai ya semuanya
inilah semuanya tergerus lah gitu Iya. karena pemasukan kan tidak Ya, maksimal, kebutuhan kan pasti nambah, sementara pemasukan menurun. turun gitu. Akhirnya tabungan terkuras. Ya tabungan Tabungan terkuras, yang ada terkuras, terus apa lagi? Yang tabungan ya di rumah Ya, di ya. rumah yang bisa dijual ya dijual lah. Itu Pak Fajar nggak sempat kepikiran mau ganti pindah bisnis atau apa? Atau kepikiran atau bagaimana? Atau enggak apa? Atau mau terus? Apa yang ada di pikiran Pak Ajang saat itu ketika posisi turun, bonus turun? Itu apa yang dipikirkan? Nah saya karena teman curhat yang terbaik kan istri. Iya, iya. Saya kan mengalami ini istri karena saya di Bandung, istri di Sumedang.